Selamat siang, perkenalkan nama saya Nilu Suwarningsih dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh fermentasi terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme, pembusuk dan atau patogen, penyebab penyakit pada fermentasi oncom. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teknologi Fermentasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu apa itu oncom. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan produksinya asam atau alkohol untuk menghasilkan produk pangan dengan karakteristik pelapor dan aroma yang khas, mutu dan nilai yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, makanan fermentasi sangat bermacam-macam. Oncom merupakan produk fermentasi kapang dengan bahan baku limbah, yaitu bungkil kacang tanah, ampas tahu dan ongok, atau sisa pembuatan aci atau tapioka. Saat ini ada dua jenis oncom, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Perbedaan kedua jenis oncom tersebut terletak pada jenis kapang. Oncom hitam dihasilkan oleh kapang Rhizophus oligosporus dengan bahan baku bungkil kacang tanah atau kulit kacang kedelai yang dicampur dengan ongok atau ampas singkong atau tepung singkong tapioka. Oncom merupakan makanan tradisional Indonesia dari Jawa Barat. Oncom merah dihasilkan oleh kapang Neospora cytophila yang menghasilkan strain jingga, merah, merah muda, dan warna fix. Jadi, warna merah atau hitam pada oncom ditentukan oleh warna pigmen yang dihasilkan oleh kapang yang digunakan dalam proses fermentasi. Kapang dalam fermentasi oncom merah yaitu Neospora cytophila dengan suhu optimal yaitu 25-30 derajat Celcius, pH optimumnya yaitu 2-8,5, aktivitas airnya yaitu 0,8 dengan kelembapan 87-46%. Selama proses fermentasi, oncom kapang akan menghasilkan enzim galaktosidase yang dapat menguraikan rapinosa dan stakiosa kedelai sampai pada level yang sangat rendah, sehingga tidak terdampak pada terbentuknya gas. Kapang oncom dapat mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi dan memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, penguraian bahan-bahan dinding sel kacang, penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang memunculkan aroma sedap dan harum. Kapang oncom merah atau Neospora cytophila dapat mereduksi atau mengurangi kandungan alpha-toksin selama proses fermentasi bungkil tahu sebesar 50% dan oncom yang terbuat dari ampas tahu ini tidak mengandung alpha-toksin. Jamur ini juga mempunyai kemampuan untuk mengubah kedelai menjadi asam amino dan protein lain yang cepat larut jika memasuki perut yang memakannya. Kita masuk ke metabolisme oncom merah dari kapang Neospora cytophila. Neospora cytophila menghasilkan protein yaitu asam amino dari mikroba protease. Kemudian asam amino melalui proses glikolisis menghasilkan pirufat dan asetil-CoA, kemudian menghasilkan TCA dan energi. Energi inilah yang digunakan oleh Neospora cytophila sebagai sumber makanannya atau sebagai tempat untuk energinya. Zat gizi pada 100 gram oncom merah yaitu dapat dilihat pada slide, terdapat energi sebanyak 187 kilokalori, lemak 6 gram, kalsium 96 mg, zat besi 27 mg, protein 13 gram, karbohidrat 22,6 gram, fosfor 115 mg, vitamin B1 0,09 mg. Oncom memiliki kandungan protein yang tinggi.
Oncom merah dengan bahan baku ampas tahu mengandung protein sebesar 4,9%, sedangkan oncom hitam dengan bahan baku bungkil kacang mengandung protein sebesar 8,6%. Berdasarkan hasil penelitian, oncom mengandung air sebanyak 87,46%, lemak 0,92%, protein 4,37%, karbohidrat 3,05%, serta serat kasar 1,65%, serta mengandung mineral seperti zat besi, kalium, dan natrium. Kita masuk ke sifat sensorik pada oncom merah. Oncom merah memiliki aroma yang dihasilkan oleh mikroba oncom yang dapat mengeluarkan enzim lipase dan protease yang aktif selama proses fermentasi yang memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, penguraian bahan-bahan sel kacang, dan penguraian lemak serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang menimbulkan aroma sedap dan harum. Rasa pada oncom terkesan lebih kuat dari tempe dan rasa yang lebih kompleks. Tekstur pada oncom pada umumnya memiliki permukaan yang tidak rata dan memiliki tekstur yang lebih kasar dan berbulir. Dan yang terakhir yaitu warna. Warna pada oncom umumnya berwarna merah yang dihasilkan oleh kapang Neospora cytophila yang mempunyai strain jingga, merah, merah muda, dan warna fix. Jadi warna merah pada oncom ditentukan oleh warna pigmen yang dihasilkan oleh kapang yang digunakan dalam proses fermentasi. Kita masuk ke mikroorganisme pembusuk dan atau patogen pada produk fermentasi oncom. Penyebab kerusakan pada oncom juga dapat disebabkan oleh adanya mikroba perusak, yaitu kapang Aspergillus flavus, yang mampu memproduksi racun alfa-toksin. Populasi kapang diketahui dapat menekan produksi alfa-toksin dari Aspergillus flavus yang telah mencemari substrat atau bungkil. Akan tetapi tidak perlu khawatir dengan racun alfa-toksin karena kapang Rhizopus oligosporus mampu berperan sebagai penekan produksi alfa-toksin. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan selamat siang.